Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, kami dari kelompok PPL SMP Negeri 1 Kota Jambi akan menyampaikan hasil dari wawancara kami terkait guru penggerak, yaitu dengan Pak Susanto terkait pembelajaran teaching at grade level dan pembelajaran berdiferensial. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan pada pertanyaan pertama, yaitu apa saja pertimbangan Bapak dalam merancang pembelajaran dan asesmen dengan pendekatan TARL dan pembelajaran berdiferensial. Nah, di sini Bapaknya menjawab pertimbangannya yaitu untuk mengetahui tingkat kesiapan belajar siswa dan untuk mengelompokkan siswa berdasarkan kemampuannya. Jadi nanti sehingga pembelajaran akan berjalan lebih efektif dan efisien. Oke, untuk yang selanjutnya, pertanyaan kedua yaitu apakah Bapak melakukan asesmen awal sebelum merancang pembelajaran dengan pendekatan TARL dan pembelajaran berdiferensial? Dan Pak Santonya menjawab, ya tentunya Bapak melakukan asesmen awal terlebih dahulu guna merancang pembelajaran dengan pendekatan TARL dan pembelajaran berdiferensial. Yang pertanyaan ketiga yaitu bagaimana cara Bapak merancang pembelajaran dengan pendekatan TARL dan pembelajaran berdiferensial dengan karakteristik peserta didik yang berbeda-beda. Nah, di sini melalui hasil asesmen awal akan terlihat tingkat kemampuan masing-masing siswa. Nah, selanjutnya karena model pembelajaran yang digunakan adalah problem-based learning, jadi permasalahan yang diberikan kepada siswa disesuaikan dengan kemampuan masing-masing dari setiap kelompoknya. Baik. Selanjutnya saya atur Muhammadiyah. Di sini untuk pertanyaan selanjutnya yaitu bagaimana Bapak memastikan bahwa materi yang diajarkan sesuai dengan tingkat kemampuan siswa. Nah, Bapak Susanto di sini jelaskan bahwa pada asesmen awal tersebut memuat materi prasyarat yang dibutuhkan dalam pembelajaran nantinya. Selain itu juga dalam asesmen awal ini akan sedikit menunggu materi yang akan diajarkan tersebut. Maka akan terlihat tuh tingkat pemahaman dan kesiapan siswa untuk memasuki materi pelajaran yang akan diajarkan selanjutnya. Dan dengan pedoman itu, Bapak sendiri menyusun materi dengan sesuai tingkat kemampuan yang diperoleh dari asesmen awal tersebut, kemudian memastikan bahwa pengelompokan belajar itu sendiri sudah tepat sesuai masing-masing kelompoknya. Selanjutnya pertanyaan kami yaitu apa tantangan terbesar yang Bapak hadapi ketika mencoba menyesuaikan pengajaran dengan tingkat kemampuan yang berbeda-beda tersebut? Lalu Bapak Susanto di sini menjawab tantangan terbesarnya yaitu pengelolaan kelas itu sendiri. Bagaimana nanti adanya strategi yang adaptif dan juga fleksibel yang dibutuhkan, serta mampu menyesuaikan bahan ajar sesuai dengan masing-masing kelompoknya. Selain itu, tantangan terbesarnya juga terdapat pada keterbatasan waktu. Nah, keterbatasan waktu ini menjadi tantangan karena dengan melakukan pengelompokan siswa berdasarkan tingkat kemampuannya, itu akan memberikan pembelajaran yang sesuai dan melakukan penilaian berkala membutuhkan waktu yang lebih lama dibandingkan dengan metode pembelajaran yang seperti biasanya. Belum lagi untuk mengatur secara efektif agar semua siswa mendapatkan perhatian yang sesuai. Pertanyaan selanjutnya yang kita ajukan yaitu pada konteks TARL, bagaimana Bapak sendiri mengatur kelompok belajar atau kegiatan kelompok yang efektif. Di sini, mengatur kelompok belajar ini juga disesuaikan berdasarkan hasil asesmen awal. Siswa itu dikelompokkan sesuai dengan kemampuan yang terlihat pada hasil asesmen awal tersebut. Dan seiring peningkatan kemampuannya, akan ada kemungkinan Bapak itu memecah siswa dan juga mengelompokkan siswa pada kelompok yang baru sesuai dengan peningkatan kemampuannya. Itu biasanya berdasarkan asesmen formatif yang dilakukan selama proses pembelajaran. Baiklah, selanjutnya saya ulangi. Untuk pertanyaan yang kami ajukan adalah apa peran penilaian formatif dalam pendekatan teaching at the right level menurut Bapak? Nah,
Nah, di sini responnya adalah bahwa penilaian formatif dalam pendekatan TRL adalah esensial untuk memantau perkembangan kemampuan dan pengetahuan siswa selama proses belajar. Nah, nanti dari hasil asesmen formatif ini akan dilihat tingkat kemajuan kemampuan dari peserta didik, sehingga kelompok awal yang dibentuk itu tidak konstan atau tidak tetap. Mereka bisa berpindah kelompok sesuai dengan peningkatan kemampuan siswa. Selanjutnya, pertanyaan yang kami ajukan adalah bagaimana Bapak memotivasi siswa yang mungkin merasa tertekan atau tidak percaya diri karena tingkat kemampuan mereka yang berbeda dengan teman-temannya. Di sini responnya adalah memotivasi siswa memang membutuhkan kesabaran dan pendekatan yang konsisten dan cara yang berbeda sesuai dengan karakteristik peserta didik. Di sini Bapaknya memberikan pujian seperti memberikan pujian dengan adanya perkembangan meskipun itu perkembangannya kecil, dan kemudian sebisa mungkin itu menciptakan lingkungan kelas yang positif sehingga adanya sikap saling menghargai dan saling mendukung antar siswa. Pertanyaan selanjutnya yang kami ajukan adalah apakah Bapak melibatkan orang tua atau komunitas dalam proses belajar mengajar untuk mendukung pendekatan TRL. Nah, di sini respon Bapaknya mengatakan bahwa secara tidak langsung Bapak Susanto itu melibatkan orang tua dengan melibatkan wali kelas. Caranya Bapak itu akan menyampaikan perkembangan atau informasi tentang perkembangan peserta didik ke wali kelas, terutama siswa yang perlu perhatian khusus. Baik, saya Novia Wisnawati izin menyampaikan presentasi selanjutnya. Pertanyaan yang kami ajukan selanjutnya yaitu apa indikator keberhasilan yang Bapak gunakan untuk mengevaluasi apakah pendekatan TRL ini berhasil di kelas Bapak. Nah, jadi Bapak Susanto melihat indikator keberhasilan tercapai pembelajaran tersebut dengan menggunakan asesmen formatif. Nah, dari asesmen formatif tersebut itu dilihat apakah terjadi peningkatan keterampilan dasar siswa, keterampilan dasar membacanya, dan matematikanya. Dan selanjutnya, asesmen formatif ini dilaksanakan selama pembelajaran berlangsung dan dilakukan secara konsisten. Baik, pertanyaan selanjutnya, apa sumber daya atau materi yang Bapak rasa penting untuk diterapkan dalam pengajaran yang berfokus pada TRL? Nah, pada dasarnya, penggunaan TRL dalam pembelajaran ini adalah fokus kepada kemampuan membaca dan matematika siswa, sehingga sumber daya atau materi yang penting untuk diterapkan dalam pembelajaran TRL ini adalah yang mendukung peningkatan kemampuan tersebut, seperti buku bacaan maupun lembar latihan berhitung. Jadi setiap pembelajaran Bapak Susanto ini selalu menggunakan lembar kerja peserta didik. Selanjutnya kemudian di sini Bapak Susanto juga mencoba membuat tata letak ruang kelas yang nyaman untuk digunakan oleh setiap anggota kelompok belajar, sehingga supaya pembelajaran tidak monoton, maka Bapak selalu membagi tata letak ruang kelas setiap pembelajaran. Baik, pertanyaan selanjutnya, apa yang Bapak pelajari tentang pengajaran setelah mencoba pendekatan TRL, dan apa yang Bapak tingkatkan dalam pengajaran Bapak Susanto ke depannya? Nah, setelah menerapkan pendekatan TRL ini, Bapak mempelajari bahwa ternyata pembelajaran berdiferensiasi sangat penting, dan dengan menyesuaikan metode pengajaran berdasarkan tingkat kemampuan siswa, bukan berdasarkan usia atau kelas mereka. Mungkin memang mereka berada di kelas yang sama, tapi kemampuan dalam kelas tersebut setiap siswa itu berbeda-beda, sehingga saat terus setiap akan dalam pembelajaran Bapak melihat dulu kemampuan masing-masing peserta didiknya dan memberikan tugas sesuai dengan kemampuannya. Dan tentunya Bapak Susanto untuk kedepannya juga akan lebih mempelajari kembali metode-metode yang lebih bervariasi, strategi pembelajaran yang lebih bervariasi. Baik, selanjutnya di sini ada asesmen awal. Asesmen awal ini bertujuan untuk menentukan intervensi pembelajaran yang diperlukan peserta didik berdasarkan tingkat kompetensinya. Jadi di sini Bapak pertama kali itu memberikan asesmen awal, nanti hasil dari perhitungan asesmen awal ini akan dihitung, nanti akan dibagi menjadi tiga kelompok, yaitu yang pertama berkembang, sedang berkembang, sama matir. Nah, di sini misalnya kelompok akan berkembang itu akan diberikan cara penyampaian yang sederhana agar mempermudah peserta didik dalam mengolah konsep.
kalau misalnya kelompok yang sedang berkembang itu hanya dibimbing, tapi ketika mereka butuh bantuan, dan kelompok yang lahir itu mereka hanya dipantau saja. Lalu selanjutnya di sini ada pembelajaran berdasarkan kesiapan keadaan. Nah, di sini dari gambar di samping ini menunjukkan kelompok peserta didik yang akan berkembang sehingga diberikan pembelajaran intensif. Pembelajaran ini pada saat pembelajaran PLSP, ketika kelompok yang sedang berkembang itu diberikan bimbingan yang intensif. Jadi kalau untuk kelompok yang lain itu hanya dipantau saja, sedangkan kelompok yang sedang berkembang itu hanya dibantu ketika mereka butuh bantuan. Lalu di sini yang terakhir ini ada asesmen sumatif. Asesmen sumatif ini adalah ketika di akhir proses pembelajaran untuk menilai pencapaian tujuan pembelajaran peserta didik setelah pembelajaran. Nah, di sini asesmen sumatif ini dilaksanakan setelah pengelompokan itu pembelajaran SOPD akan diberikan asesmen sumatif, dan ini adalah salah satu contoh asesmen sumatif yang dikerjakan oleh siswa kelompok berkembang. Jadi di sini kelihatan itu nilainya dia mendapatkan nilai 100 dan menjadikan di sini memang soalnya diberikan sama untuk semua peserta didik, tapi ini untuk kelompok yang berkembang pun mereka bisa mendapatkan nilai 100 sehingga tujuan dari pembelajaran yang telah ditetapkan data dicapai oleh semua peserta didik. Baiklah, itulah hasil pemaparan tentang wawancara yang telah kami lakukan dengan guru penggerak di SMP Negeri 1 Kota Jambi, yaitu dengan Pak Susanto. Kurang lebihnya kami mohon maaf, dan kepada teman-teman jika ada pertanyaan yang ingin diajukan boleh disampaikan melalui kolom diskusi. Baik, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.